Kakak, apakah kau mau permen? Minggir, jangan ganggu latihanku. Begitu besar? Tidakkah kau lihat aku sibuk? Kau sama sekali tidak bisa membantu, hanya membuat masalah di sana. Entah apa yang guru pikirkan, bisa-bisanya menjodohkan kakak seperguruan dengannya. Kupikir guru sudah pikun. Kakek berkata sebelum meninggal bahwa Shiki berjasa pada keluarga kami. Tidak peduli ya, dia bodoh atau idiot, aku harus merawatnya dengan baik. Sejak pernikahan itu ditetapkan, kakak seperguruan kita telah menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Aku benar-benar merasa dia tidak layak. Menurutku, hanya Kaisar bela diri Daxia, putra Zhang Aotian, Zhang Wuji, yang layak untuknya. Kudengar Zhang Wuji adalah jenius bela diri yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Sayangnya, setelah keluarga Zhang musnah dalam semalam, Zhang Wuji juga menghilang tanpa jejak. Kupikir pasti sampah negara Ying yang melakukannya. Coba. Semuanya, istirahatlah. Sekarang, seni bela diri Daxia menurun. Henry orang Ying menantang dojo di mana-mana. Jika Fan Zhang masih hidup dan memegang token besi hitam, tidak pasti bisa melawan musuh asing. Zhang Wuji? Shiki. Shiki, ada apa denganmu? Sayang, beri aku ciuman. Tolong, Apa yang terjadi di dojo Tinju Hong? Gaokyo berkhianat dan bergabung dengan orang Ying. Semua adik seperguruan gugur dalam pertempuran. Guru diculik. Mereka mencuri catatan Tinju Hong. Nona Long, kalian juga cepat kabur. Bawa dia ke halaman belakang untuk diobati. Baik. Jika keluarga Zhang masih memiliki 13 jurus Tai Chi, mereka mereka train by itu sombong. Sayang sekali, sejak keluarga Zhang musnah, 13 jurus Tai Chi telah hilang bersamanya. 13 jurus Tai Chi? Aku Gaokyu dari Tinju Hong. Memberi hormat kepada kepala keluarga Long. Long Ruaksu. Pak Zhang, Master Tinju Belalang. Pak Wang, Master Tapak Caili. Pak Li, Master Tinju Ular. Master Zhao, Tinju Hong. Gaokyo, kau cukup berani. Beraninya kau memperlakukan keempat master seperti ini? Keempat master yang kau sebutkan, semua berada di bawah perintah Tuan Liu Sheng. Lidah mereka telah dipotong hingga putus. Gaokyo, musuh telah melukai banyak saudara Daxia. Kau bekerja untuk mereka. Dufu adalah aib bagi Daxia. Aib? Lucu sekali. Sejak dulu pemenang yang berkuasa. Sekarang aku telah menjadi murid di bawah Tuan Liu Sheng, dan itu kehormatanku untuk melayaninya. Aku telah meninggalkan Tinju Hong. Dan sekarang, aku sudah berguru pada Tuan Liu Sheng. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Seni bela diri negara Ying menghancurkan seni bela diri Daxia. Omong kosong. Daxia itu luas dan penuh bakat. Negara Ying hanyalah tempat kecil, tidak layak menyaingi Daxia. Long Ruaksu, jangan membual di sini. Seni bela diri negara Ying tak terkalahkan. 15 tahun lalu, seni bela diri Daxia telah merosot sepenuhnya. Sekarang kalian semua adalah sampah. Long Ruaksu, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekarang, kau serahkan catatan tinju singi padaku dengan patuh, ku pertimbangkan untuk mengampunimu. Lagi pula wanita cantik sepertimu. Sangat disayangkan. Untuk dibunuh. Mimpi! Tinju Singi adalah warisan keluarga Long. Meskipun aku menghancurkannya, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Aku juga tidak akan sepertimu. Mengkhianati negara untuk kemuliaan. Dan menjadi budak negara Ying. Long Ruaksu, jika kau tidak menyerahkannya dengan patuh, aku akan memastikan dojo keluarga Long dipenuhi darah. Orang jahat? Anak kecil, berani melemparku. Anak kecil, berani melemparku. Nona Long, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gaokyo, Shiki bukan ahli bela diri. Kau menyerangnya. Itu sungguh konyol. Shiki, berdiri di sini dengan tenang. Jangan buat masalah. Lawan orang jahat. Dia orang jahat. Orang bodoh, tidak layak dibela. Kau yang bodoh. Ya, aku tidak bodoh. Gaokyo, seorang ahli bela diri.
Harus memiliki hati kesatria. Tak boleh menindas yang lemah. Orang sepertimu, yang mau jadi budak orang negara Ying, tidak akan pernah mengerti. Masih ada yang lebih kejam. Si bodoh ini tidak bisa memuaskan kebutuhanmu kan? Jika kau mengikutiku, aku bisa membuatmu sangat senang. Dan puas tak tertahankan. Tak tahu malu. Budak bodoh. Jangan berulah di sini. Bertarung kalau mau. Keluarga Long tidak punya pengecut. Keluarga Long tidak punya pengecut. Nah, aku beri kesempatan terakhir. Tunduk pada negara Ying, ataukah nasibmu? Akan seperti 4 pecundang ini. Budak negara Ying, biar ku beri kau pelajaran. Kakak seperguruan. Dengan kemampuan payah ini, kau menyebut dirimu ahli bela diri? Dojo keluarga Long. Tidak istimewa. Biar aku saja. Tia Chi Sanker, kau punya beberapa keterampilan. Kenapa? Kau takut? Seni bela diriku menentukan bukan hanya kemenangan, tapi juga hidup dan mati. Cukup berani, tanda tangani. Jangan tanda tangani perjanjian kematian. Setelah ditandatangani, hidup dan mati tidak di tanganmu. Jangan impulsif. Sayang, jangan tanda tangan. Long Rocksu, jika kau tidak berani menandatangani, berlutut dan panggil aku suami. Kuampuni kalian. Kau Q. Karena kau ingin mati. Aku kabulkan keinginanmu. Berjuanglah kakak seperguruan. Pukul budak pengkhianat ini. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Istriku sudah mau kalah. Kau asal bicara apa? Dia jelas-jelas telah memukuli Gao Kiao. Tidak berdaya. Dia biasanya... Sungguh tak tahu terima kasih. Istriku hampir kalah. Diam. Jika kau berani tinggal di sini, menyemangati orang lain, dan melemahkan semangat kita sendiri, aku tidak akan mengampunimu. Bagaimana mungkin? Long Rocksu, kau telah habiskan semua kekuatanmu, sementara aku belum menyerang sama sekali. Sayang, Bagaimana ini mungkin? Dia telah kalah, seperti kata Shiki. Salahmu, pembawa sial. Sial. Kau Q. Yang kau gunakan bukan seni bela diri Dexia. Tentu saja, ini keterampilan ilahi negara Ying yang diajarkan Tuan Liu Sheng. Mana mungkin dibandingkan dengan sampah seperti kalian? Dam. Seni bela diri Dexia. Tak bisa dihina seenaknya oleh antek negara Ying sepertimu. Kalau begitu, ku bunuh kau dulu. Dan hancurkan dojo keluarga Long. sayang, Nona Long, Shiki. Cepat pergi. Shiki, cepat pergi. Shiki! Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Long Roaxu, jika kau menyerah pada negara Ying sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, setahun depan hari ini akan jadi hari kematianmu. Kau Q. Kusarankan kau lebih baik berhenti berharap. Kami keturunan Daxia. Lebih baik mati daripada menyerah. Baiklah, karena kau cari mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. lepaskan istriku. Kau Kyo, Shiki bukan ahli bela diri. Jika kau ingin bunuh kau atau siksa, serang aku saja. Aku harus lindungi istriku. Shiki. Bodoh, kau cari mati. Shiki! Kau dari keluarga Zhang, jenius sekali dalam 1000 tahun. Dan satu-satunya yang kuasai 13 bentuk Tai Chi, bahkan melebihi leluhur 3 puncak. 13 bentuk itu belum selesai. Jangan tunjukkan seni bela dirimu. Jangan pikirkan balas dendam. Kau harus janji padaku. Bagaimana jika aku bunuh si bodoh itu? Bagaimana jika aku hancurkan dojo keluarga Long? Lalu apa?
Apakah kau menyerah? Shiki! Kau Q, Shiki. Kau anak bodoh? Tidak mati setelah menerima pukulanku. Baik. Akan kutunjukkan padamu. Bagaimana aku menyiksa istrimu. Jangan bertarung lagi. Kami mengaku kalah. Jangan mengaku kalah. Aku tak akan mengaku kalah. Long Ruaksui. Ini adalah konsekuensi karena tak menyerah padaku. Kau Kyo. Inikah semua kekuatanmu? Beraninya kau tantang seni bela diri Daxia? Sampah. Long Ruakshu. Kau cari mati. sayang. Jangan lawan dia lagi. Kami sudah mengaku kalah. Apakah kau dengar itu? Anak bodoh itu sedang memohon untukmu. Jangan khawatir. Setelah kau mati, akan kubuat anak itu mati bersamamu. Sayang, tetap hidup yang terpenting. Aku akan melindungi keluarga Long. Baik. Kau mengaku kalah. Sudah terlambat. Bagaimana mungkin? Bagaimana si bodoh ini bisa punya tenaga dalam skuad itu? Shiki. Sayang, tak apa-apa lagi. Shiki. Kokyu kuat. Gedharda ana fatigad. Jangan khawatir. Long Ha, jaga istriku. Selanjutnya, serahkan padaku. Kau Kyo, sekarang lawanmu adalah aku. Nak, berhenti membual. Percaya atau tidak, dengan satu tangan bisa kuhancurkan kau sampai mati. Kau melukai istriku. Hari ini akan kubuat kau membayar harganya. Bahkan Long Roxu, bukan tandinganku, apalagi si bodoh sepertimu. Dojo keluarga Long sudah tak ada orang lagi. Bagaimana kalau begini? Sekarang kau berlutut dan sujud 3 kali padaku. Aku bisa membuatmu mati tanpa siksaan. Kau tidak layak. Baik. Kalau begitu, kubunuh aku dulu. Baru membantai dojo keluarga Long. Kubunuh kau. Sudah kubilang, kau tak layak. Bagus. Kau Kyo, kau sudah kalah. Tidak mungkin. Aku memiliki keterampilan ilahi dari negara Ying yang dijaga oleh Tuan Liu Sheng. Bagaimana mungkin aku kalah padamu? Master pasti tidak sengaja. Dia hanya seorang bodoh. Bagaimana dia bisa percaya Master? Master, cepat bunuh dia. Jika kau tidak terima, mari bertarung lagi. Mati. Kau Kyo, apakah kau mengaku kalah? Mengaku kalah? Omong kosong. Aku sungguh menyesal tidak membunuh wanita jalang itu. Kau hanya seorang budak orang Ying, hanya bisa menyerang diam-diam. Shiki, bunuh budak negara Ying ini agar dia tidak menyakiti saudara kita nanti. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati, pukuli dia sampai mati. Kau Kyo, katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Cepat pergi beritahu Tuan Liu Sheng. Enya, lepaskan ikatan. Shiki, pukuli pengkhianat ini sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Bodoh. Ketika Tuan Liu Sheng tiba, dia akan membunuh kalian semua. Terlalu banyak omong kosong. Mengesan for you kain red and corner. Shiki. Memang sudah sangat kuat. Bukankah itu berarti dia dapat menyaingi putra jenius dari keluarga Zhang? Jangan mendekat lagi. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Shiki, aku yang tidak pandai menilai. Kita adalah saudara dari Daxia. Tolong ampuni aku. Sekarang kau tahu kau dari Daxia. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menjadi kaki tangan untuk orang Ying dan menyakiti saudara Daxia kita. Mengapa kau tidak bilang kau dari Daxia? Shiki,
Kita tidak boleh melepaskan orang seperti ini dengan mudah. Bahkan jika kita membunuhnya, itu tidak akan meredam kebencian kita. Aku rasa hanya dengan membunuhnya, kita baru bisa menghibur arwah yang telah meninggal dari Daxia. Saudara-saudara sebangsa, saudara-saudara, selama kalian memberiku kesempatan, aku akan berubah dan memulai baru. Gaokyo, kau membantu orang jahat melakukan segala kejahatan. Hari ini kuwakili dunia seni bela diri Huaxia untuk menghabisimu. Ampuni nyawaku. Berhenti. Liu Sheng Wuzang, Tuan Liu Sheng, akhirnya Anda datang. Si bodoh ini tidak sopan dan mau melumpuhkanku. Kau harus membalas dendam untukku. Pecundang, Ari tidak bisa menangani seorang pria bodoh. Apakah kau yang melukai orangku? Kenapa kalau iya? Anak muda, aku mengagumimu. Selama kau berlutut dan tunduk padaku, setuju menjadi budakku, aku bisa mengampuni nyawamu. Orang Ying hanya pantas menjadi budak orang Huaxia. Apakah kau yang melumpuhkan Empat Master? Anak muda, kau telah membuatku marah. Empat Master yang kau bicarakan hanyalah sampah. Aku bahkan belum mengeluarkan tenaga. Dan mereka semua sudah jatuh. Atau lebih tepatnya, seniman bela diri Daxia yang kalian sebut. Asuka seperti yang Merzeka. Hanyalah sampah. Beraninya kau menghina seni bela diri Daxia. Aku akan menantangmu. Long, jangan! Sampah seperti tidak pantas mati di tanganku. Kau Jangan impulsif. 30 tahun lalu, Liu Sheng Wuzang datang ke Daxia dan menang setengah dunia bela diri sendirian. Kemudian Kaisar bela diri turun tangan sendiri, dan Rabari kemudian akan mengalahkannya. Kekuatannya di luar jangkauan kita. Setidaknya kau memiliki kesadaran diri. Nona Long, apakah kita hanya akan menontonnya berbuat onar di sini? Seni bela diri Daxia kalian memang tidak ada hebatnya. Mudah dikalahkan. Itu hanya menjadi batu loncatan untuk seni bela diri negara Ying. Omong kosong, seni bela diri di hadapan bela diri Daxia kami, itu tak lain hanyalah pertunjukan yang sia-sia. Baik. Keempatnya adalah bawahanku. Asalkan ada seseorang di antara kalian, Ubis mengalahkan mereka. Aku setuju bahwa bela diri Daxia kalian bukan sampah. Adat saksi, itu termasuk kamu. Penari Ying, sejak usia 5 tahun, mereka telah mempelajari berbagai teknik membunuh. Kekuatan mereka, dia kalah dari 4 master. Mereka adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Long Ruoxu, kamu benar. Kau masih sempat untuk menyerah sekarang. Hanya beberapa badut. Apa menurutku layak dibanggakan? Shuke, jangan meremehkan mereka. Bahkan kakekku, mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Sayang, jangan khawatir. Mereka tidak bisa melukaiku. Bunuh dia. Bagus, Shiki. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin penari yang kalah darimu? Shuke, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Poka, kemampuanmu lumayan. Sejak 15 tahun yang lalu, setelah keluarga Zhang hancur, aku belum bertemu lawan untuk waktu yang lama. Kamu sangat layak untuk mati di tanganku. Istriku berkata, praktisi bela diri Ying di hadapan praktisi bela diri Daxia hanyalah aliran sesat. Boga. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan Liu Sheng adalah murid langsung Tianya Xiong'er. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Shiki, berhati-hatilah. Tianya Xiong'er adalah pendekar pedang teratas di negara Ying. Liu Sheng Wuzang, selama tahun-tahun ini, tangan praktisi bela diri Ying ternoda oleh darah praktisi bela diri Daxia kita. Hari ini, saya akan menggunakan darahmu
untuk menghormati praktisi bela diri Daxia dan deki arwah mereka yang telah pergi. Tanganku ternodai oleh darah banyak orang Daxia. Tapi darah itu dari sekelompok sampah. Liu Sheng Wuzang, kami meremehkan praktisi bela diri Daxia. Bodoh. Dalam bela diri Daxia hari ini, tidak ada yang bisa melawan Tuan Liu Sheng. Berlutut dan minta ampun sekarang. Jangan omong kosong. Inikah yang disebut bela diri Daxia? Di mataku, itu teknik murahan. Oh, benarkah? Bagus, bagus. Tendangan-tendangan ini cukup menarik. Lagi. Kakak seperguruan. Bisakah Shiki mengalahkannya? Shiki pasti akan menang. Shiki, Kakak seperguruan. Bocah, kuakui, kamu memang punya kemampuan. Tapi di dunia ini, kecuali 13 jurus Tai Chi, semua bela diri Daxia kalian hanyalah sampah di mataku. Setelah keluarga Zhang hancur 15 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu 13 jurus Tai Chi lagi. Kakak seperguruan, bagaimana ini? mungkinkah bela diri Daxia benar-benar akan kalah dari orang Ying? Jangankan 13 jurus Tai Chi sudah hilang, bahkan jika diturunkan, mereka tidak akan sebanding dengan Tuan Liu Sheng. Siapa bilang 13 jurus Tai Chi hilang? Ania Thailand, Tai Chi. Tai Chi, Tidak mungkin, Tuan Liu. Jangan tertipu olehnya. 13 jurus Tai Chi sudah lama hilang. Tidak ada yang tahu kecuali keluarga Zhang. Mereka hanya berpura-pura dengan gerakan Tai Chi. Oke kak, bahwa Shiki benar-benar berpura-pura? entah itu pura-pura atau tidak, kita akan tahu begitu diuji. Bocah, bahkan jika kamu benar-benar tahu 13 jurus Tai Chi, lalu kenapa hari ini kamu ditakdirkan untuk mati di pedangku? Ini adalah tebasan pedang pembunuh dewa. Kakak seperguruan, apa itu tebasan pedang pembunuh dewa? Apakah itu sangat kuat? Tebasan pedang pembunuh dewa adalah jurus pamungkas dari pendekar pedang suci Ying Tianya Xiong'er. Dia pernah menggunakan tebasan ini untuk membunuh 15 ahli tingkat master dalam satu serangan. Itu benar-benar menakutkan. Shiki dalam bahaya sekarang. Ya, itu tebasan pedang pembunuh dewa. Di seluruh dunia bela diri Daxia, tidak ada yang bisa menahannya. Bisa mati di bawah tebasan pedang pembunuh dewa adalah kehormatan bagimu, bocah. Tebasan pedang pembunuh dewa yang kau bicarakan hanya teknik murahan di mataku. Sialan. Shiki, hati-hati. Tai Chi tidak berakar dan tak terbatas. Semua metode mengikuti alam. Nak, apakah engkau menggelitiku? Kakak seperguruan, apa yang terjadi? Mengapa Liu Sheng Wuzang sama sekali tidak terluka? Mungkinkah Shiki benar-benar hanya menggertak? Bagaimanapun dia adalah Liu Sheng Wuzang. Jadi tidak mengherankan Shiki tidak bisa menang. Mari kita tunggu dan lihat. Seperti yang diduga, itu hanya gertakan. Gerakanmu diberikan pada Tuan Liu Sheng, itu seperti gelitikan. Oh, benarkah? Menang! Kita menang? Kakak seperguruan Shiki mengalahkan Liu Sheng Wuzang. Tuan Liu Sheng, apakah Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Tebasan pedang pembunuh dewa tak terkalahkan. Bagaimana mungkin aku kalah padamu? Kenyataan di depan mata. Seni bela diri negaramu tak sehebat bela diri kami. Sungguh lemah. Kau... Hari ini aku bersumpah akan membuatmu membayar. Benar, mereka haus darah.
dan telah melukai banyak rekan kita. Jangan ampuni dia. Jangan ampuni dia. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati di tangan sampah seperti kalian. Aku telah kalah hari ini. Setelah konferensi seni bela diri, negaraku akan mengambil alih seluruh dunia seni bela diri Daxia. Apa maksudmu dengan itu? Seni bela diri negaraku tak terkalahkan. Tuan Liu Sheng, Kau Q, dia sudah mati. Sekarang giliranmu. jangan mendekat. Kakyu giliranmu. Guru Long. Shaki, Tolong ya, ampun Rai. Sekarang kau tahu memohon ampun? Apa yang kau lakukan dari tadi? Gaokyo, kau berkolusi dengan musuh dan melukai rekanmu. Kau lebih buruk daripada binatang. ya aku lebih buruk daripada binatang. Aku lebih buruk daripada binatang. Semua itu dipaksa oleh orang-orang ini. Mereka mengancam keluargaku. Aku dipaksa melakukannya. Tolong semuanya, ampuni aku. Gokyo, aku bisa mengampuni nyawamu. Terima kasih Koshiki. Aku berjanji akan memperbaiki diri dan menjadi orang baru. Tetapi meskipun nyawa diampuni, hukuman hidup tidak. Aku akan melumpuhkan satu kakimu sebagai peringatan. Shiki, bagus. Begitu kau bertindak, langsung buat mereka lari ketakutan. Benar. Nah, mulai sekarang, kita tidak akan takut lagi pada mereka. Ya, kita tidak takut lagi. Kita tidak takut. Shiki, katakan padaku, bagaimana kau tahu 13 bentuk Tai Chi? Dan siapa sebenarnya kau? Sayang. Sebenarnya aku... sayang. Apa yang kau katakan? Orang bodoh dari dojo keluarga Long itu membunuh Liu Sheng Wuzang? Ya, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Dia membunuh Tuan Liu Sheng. Selain itu, dia menggunakan 13 bentuk Tai Chi yang sudah lama hilang. Omong kosong. 15 tahun yang lalu keluarga Zhang sudah musnah. Bagaimana mungkin masih ada 13 bentuk Tai Chi di dunia ini? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia benar-benar menggunakan 13 bentuk Tai Chi. Now, Tian, Tuan Liu Sheng tidak akan kalah padanya. Kukatakan untuk terakhir kalinya. Apapun caranya, bawalah Long Ruoxio ke sini. Besok adalah pertemuan bela diri. Saya tidak ingin itu dirusak oleh orang bodoh yang asal-usulnya tidak dikenal. Ya, Tuan. Keluar! Zhang Wuji meninggal 15 tahun yang lalu. Dia tidak mungkin masih hidup. Tenang saja, Tuan. Semuanya sudah siap. Ketika pertemuan bela diri dimulai besok, rencana kita akan berhasil. Shiki, siapa kamu sebenarnya? Sayang, sebenarnya aku adalah... Kakak sulung. Baru dapat kabar. Chen Pi, Wakil Presiden Asosiasi Bela Diri, akan mengadakan pertemuan sebagai murid sekte Wu, mengundang semua sekte besar, dan dojo untuk melawan negara Ying. Chen Pi. Ayah! Cepat pergi. Pergi. Ayah. Shiki. Shiki. Tidak apa-apa. Kamu baru saja bilang Chen Pi sudah jadi wakil presiden asosiasi bela diri. Benar, Chen Pi adalah murid langsung Grandmaster Bela Diri, nggak hanya terampil dalam kultivasi, tapi juga berhati lurus. Kali ini memimpin semua sekte besar untuk melawan negara Ying. Sangat lurus hati. Contoh bagi kita. Chen Pi sudah lama memihak negara Ying. Pasti ada konspirasi di sini. Presiden Chen mengadakan pertemuan bela diri untuk melawan negara Ying. Tindakan yang sangat lurus hati. Keluarga Long kami tentu ingin berkontribusi. Tidak bisa pergi. Mengapa? Tidak ada. Kamu baru saja terluka. Tubuhmu perlu istirahat. Jangan khawatir. Aku tahu tubuhku sendiri dengan baik. Mam, tidak serius. Tapi... Tidak ada tapi. Jika aku tidak pergi, aku akan menyesal. Chen Pi berkonspirasi dengan negara Ying, membunuh ayahku, disediakan menghancurkan keluargaku. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membuka wajah buruknya kepada dunia, untuk memblame dendam kebencian dalam keluarga Zhangku. Ada apa, Shiki? Baik, aku akan pergi bersamamu.
Omong-omong, ku perlu kembali ke The Dojo untuk mengambil sesuatu. Kamu pergi dulu. You can head mencari nanti. Baik. Xiao Feng, jaga kakak sulung. Aku akan pergi ke pertemuan bela diri dulu. Jangan khawatir, Shiki. Kakak sulung, apa benda ini? Quit Weaver, setelah Shiki pulih, untuk memberikan ini kepadanya. Aku juga belum membukanya untuk melihat. Mengapa kita tidak buka dan lihat? Ini tidak mungkin. Ketua sekte luar telah tiba. Semua ketua sekte sudah di sini? Ketua sekte luar. Aku terlambat? Mohon maafkan. Ketua sekte Wan telah tiba. Salam untuk semua ketua sekte. Senang bertemu. Saudara Wan. Saudara Luo. Presiden Chen secara pribadi mengadakan pertemuan bela diri untuk melawan negara Ying, Warnegger Libertatis Merden. Meskipun aku sibuk, aku harus datang. Selama bertahun-tahun, Presiden Chen telah bekerja tanpa lelah untuk melindungi dunia bela diri Sia Besar, benar-benar layak mendapat pujian. Sayangnya, dunia bela diri Sia Besar kami tinggal sedikit talenta dan menurun. Kami memang tidak berdaya. Sejak keluarga Zhang dihancurkan, Grandmaster bela diri meninggal, Tuan Muda jatuh dari tebing, nasibnya tidak diketahui. Jika Tuan Muda Zhang masih di sini, dengan bakatnya, dia bisa memimpin seni bela diri Sia Besar kembali ke puncaknya. Untungnya, sekarang kita memiliki Presiden Chen sebagai murid langsung Grandmaster bela diri, memimpin dunia bela diri Sia Besar kami untuk bersama melawan negara Ying. Sebaliknya, dunia bela diri Sia Besar tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan negara Ying. Ya. Presiden Chen telah tiba. Selamat datang, Presiden Chen. Selamat datang, Presiden Chen. Saya Chen, terlambat. Terima kasih telah menunggu. Lama tidak bertemu. Chen Pi, kamu yang mengkhianati gurumu dan leluhur, pengkhianat yang berkonspirasi dengan negara Ying, hari ini aku akan merobek wajah munafikmu. Presiden Chen sibuk dengan banyak urusan. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Ya, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kalian terlalu sopan semua. Saya Chen hanya melakukan bagian saya untuk dunia bela diri Sia Besar kami. Saya Chen bisa memiliki hari ini hanya dengan mengandalkan kalian semua dan dukungan kalian. Kira-kira semua orang harus tahu. Almarhum guru besar saya, guru besar ilmu bela diri, dan adik laki-laki Wuji, dan keluarga Zhang yang berjumlah lebih dari 100 orang, 15 tahun yang lalu, dibantai oleh orang Ying. Setiap kali saya memikirkannya, bahwa dendam guru saya belum terbalas. Dan saya, Chen, masih hidup di dunia ini. Itu membuat saya, Chen, sangat sedih. Hari ini, saya berniat menggunakan konferensi persilatan ini sebagai kesempatan untuk memilih seorang pemimpin yang berbudi luhur dan berbakat untuk memimpin kita, untuk mengalahkan negara Ying, dan melindungi dunia persilatan Daxia kita. Bagus. Ketua Chen berbicara dengan baik. Ketua Chen, Anda sedang di puncak usia. Posisi pemimpin persilatan. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda. Selain itu, Anda juga adalah murid langsung dari guru besar ilmu bela diri dan memiliki kemampuan tertinggi di antara kita. Posisi pemimpin persilatan pasti milik Anda. Saudara Wan, Anda terlalu memuji. Saya dan Chen memiliki bakat terbatas dan pengetahuan dangkal. Saya khawatir tidak dapat memikul tanggung jawab berat ini. Tolong jangan memuji saya semua. Ketua Chen, mengapa merendahkan diri? Anda memiliki kebajikan dan bakat bela diri, dan adalah murid langsung dari guru besar ilmu bela diri. Kami semua jadi sangat mengagumi Anda. Jika orang lain yang dipilih, saya terus luar tua, dan menjadikan partmeister Setju. Ya, jika keluarga Zhang masih ada, selesai. Tapi sekarang dunia persilatan tanpa pemimpin, satu-satunya yang dapat mengambil peran ini hanya Ketua Chen. Kami bersedia mendukung Ketua Chen sebagai pemimpin persilatan. Kami juga bersedia. Kami juga bersedia. Bersedia. Bagaimana saya Chen layak untuk memiliki kepercayaan Anda seperti ini? Saya Chen takut tidak dapat menanggung tanggung jawab seberat ini.
Karena Anda merasa sulit menanggung tanggung jawab, maka pemimpin persilatan Daxia, biarkan saya yang mengambilnya. Beraninya kau. Siapa kau? Berani berbicara begitu sombong. Saya adalah Liu Shengyilang. Hari ini saya telah datang untuk menghancurkan persilatan Daxiamu dan menjadi pemimpin persilatan. Liu Shengyilang, bagaimana bisa dia dikatakan bahwa orang ini adalah murid teratas dari pendekar pedang Yingguo, Tianye Xiong'er. Kekuatannya jauh melampaui Liu Shengwazang. Kau, orang Ying, tidak berhak berada di atas panggung. Turun! Turun! Turun. Dunia persilatan Daxiamu, bukankah sedang memilih pemimpin? Tidak dikatakan orang Ying tidak boleh ikut. Ataukah kalian pendekar Daxia takut dengan persilatan Ying kami? Beraninya. Apa yang kau pikir kau ini? Berani menghina persilatan Daxia. Biarkan saya mengajarimu pelajaran. Bagus. Ketua Sekte Luo, ajari dia. Biar dia tahu kekuatan persilatan Daxia. Ketua Chen, silakan duduk. Dia akan kalah. Sampah memang. Bagaimana kalau ini? Di antara kalian semua, jika ada yang dapat mengalahkan saya akan segera pergi. Jika tidak ada yang dapat mengalahkan saya, akhirnya posisi pemimpin pasti milik saya. Hanya bajingan Yingguo, maka biarkan orang tua ini mengajarimu pelajaran. Ketua Sekte Wan. Apa Anda baik-baik saja, Ketua Sekte Wan? Sampah memang. Siapa lagi? Beraninya. Maka biarkan saya Chen menemui Anda. Chen Pi? Maka biarkan saya Chen menemui Anda. Ketua Chen, saya dengar Anda saat ini adalah pendekar terkuat di Daxia. Hanya saja sesama pendekar terlalu memuji saya Chen. Persilatan Daxia kita semuanya kuat. Berani mengaku sebagai yang terkuat. Tapi untuk menghadapi Anda itu cukup. Kuda-kuda awal Tai Chi. Exactly 9 tahun yang ketika keluarga Zhang dimusnahkan. Tidak ada yang tahu Tai Chi. Ini adalah ilmu tertinggi Daxia kita. Liu Shengyilang pasti kalah. Karena Anda adalah yang terkuat di Daxia. Maka jika saya mengalahkan Anda, itu sama dengan mengalahkan seluruh Daxia. Yang kadang, orang Jingguo. Ketua Chen adalah murid langsung dari guru besar ilmu bela diri. Dia pasti tidak akan kalah. Ya. Ketua Chen begitu percaya diri, berani menandatangani dokumen. Seluruh dunia seni bela diri sah, menyerahlah kepada negara Ying kami. Ini, Ketua Chen tidak akan kalah. Saya percaya padanya. Ini kami mempercayai Ketua Chen. Pasti dia akan menang. Ketua Chen, setuju dia? Setuju. Semua orang. Ini menyangkut reputasi seni bela diri Xia kami. Perlu perencanaan yang hati-hati. Ketua Chen, kami berdua percaya padamu. Baik. Karena kalian semua percaya padaku, Chen, maka aku akan mewakili seni bela diri Xia untuk menunjukkan kepada kalian orang-orang Ying kekuatan seni bela diri Xia kami. Ya, bagus. Tunggu. Chen Pi tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Serigala tua. Ekor serigalmu akhirnya terlihat. Seperti yang diharapkan dari ketua seni bela diri Xia teratas. Sungguh mengesankan. Ketua Chen, jangan tahan-tahan. Orang-orang Ying yang bodoh, keluar! Keluar! Ketua Chen. Benar-benar Chen Pi, tipuan yang cerdik. Ketua Chen kalah? Jaku. Ketua Chen sedang menggunakan Tai Chi. Itu tidak istimewa. Gak boleh menghina aku, tapi jangan Tai Chi. Ketua Chen. Aku bisa mati,
Tapi seni bela diri Syah, tidak boleh menyerah. Kau tidak takut mati? Setiap orang pasti mati suatu hari. Mati untuk dunia seni bela diri Syah adalah kematian yang layak bagiku, Chen. Ketua Chen, untuk dunia seni bela diri Syah, mengesampingkan hidup dan mati, sungguh menyentuh. Berkah bagi dunia seni bela diri Syah kami. Sungguh disayangkan, dunia seni bela diri Syah kami akhirnya merosot. Ketua Chen, menyerahlah. Mungkin dunia seni bela diri Syah benar-benar telah habis masanya. Ketua Chen, menyerahlah. Kau sudah melalui tarsu. Untuk dunia seni bela diri Syah. Ketua Chen, kami tidak akan menyalahkanmu. Dunia seni bela diri Syah tidak akan menyalahkanmu. Baik. Aku menyerah. Karena Ketua Chen menyerah, maka tanda tanganilah. Aku Chen malu di hadapan kalian semua. Malu di hadapan guruku. Malu di hadapan dunia seni bela diri Syah. Setelah hari ini, aku akan menyepi selama 10 tahun. Dan tidak lagi terlibat dalam urusan seni bela diri untuk menebus dosa hari ini. Bare hands. Seni bela diri Syahku tidak akan pernah menyerah. Siapa kau? Berani berbicara sembarangan? Orang yang akan mengalahkanmu. Bahkan Ketua Chen bukan lawanku. Apalagi kau, anak hijau. Konyol. Mengapa anak ini memberiku rasa? Keakraban? Nak, turun cepat. Jangan buang nyawamu. Richard, Liu Sheng Yilang bukan orang yang bisa kami hadapi. Turun sekarang. Ya, adik kecil. Jangan biarkan impuls sesaat merenggut nyawamu. Dua pemimpin itu benar. Aku Chen bukan lawan. Apalagi pemuda ini. Ketua Chen tidak ingin menang atau tidak bisa menang. Aku Chen malu. Kemampuanku kurang. Bukan lawannya. Benarkah? Bukan lawan. Kurasa kau tidak berani bertarung. Apa maksudmu? Artinya, engkau, Chen Pi, bersekongkol dengan orang-orang Ying, mengkhianati dunia seni bela diri ya kami, rela menjadi antek untuk Ying. Omong kosong. Ketua Chen untuk dunia seni bela diri Syah telah bekerja tanpa lelah. Bagaimana bisa orang kecil sepertimu mencoreng reputasinya? Semua orang. Sejak Chen sejak kecil belajar dari guruku, walaupun hanya seorang ahli bela diri, memahami kebaikan besar rumah dan negara. Bahkan jika aku mati, ya aku tidak akan pernah melakukan tindakan khianat. Adik kecil, aku, Chen, memiliki hati nurani yang bersih. Siapa itu? Yang mengirimmu untuk memfitnahku, Chen? Jika kau memberitahuku hari ini, aku, Chen, bersumpah di hadapan seluruh dunia seni bela diri bahwa aku tidak akan mengganggumu. Ketua Chen menghadapi tuduhan palsu masih menunjukkan belas kasihan. Sungguh teladan. Itu benar. Jika tidak ada bukti, itu fitnah yang disengaja. Bahkan jika Ketua Chen tidak menyalahkanmu, kami Alti Predatori tidak akan membiarkanmu. Ya, kita tidak boleh membiarkannya dengan mudah. Kurasa akhirnya ada di sini untuk membuat masalah. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Chen Pi baru saja melakukan tipuan cerdik. Teknik pedang Liu Sheng Yilang terlihat berbahaya, tapi tidak menggunakan kekuatan penuh. Omong kosong. Di depan semua ahli bela diri di dunia, bagaimana beraninya aku menahan diri? Gerakan Liu Sheng Yilang mungkin tampak berbahaya, tetapi semuanya kurang tenaga, hanya di permukaan, tidak melukai otot. Semua, jangan dengarkan anak ini omong kosong. Presiden Chen sebagai master bela diri generasinya dan murid langsung sage bela diri. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kupikir dia hanya di sini untuk membuat masalah. Presiden Chen, beranikah kau tunjukkan lukamu untuk dilihat semua orang? Anak, kupikir kau sedang mencari kematian. Beraninya kau mempertanyakan kekuatanku? Sangat ingin membungkamku dengan membunuh. Hari ini, Ci akan sempat kalian sampai Jepang. Merasakan kekuatan seni bela diri Syah Agung. Ari, jangan impulsif. Sial. Guru! Momentum yang sangat kuat. Sepertinya ketika dia bertarung denganku sebelumnya, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Adik, hati-hati. Momentum orang ini sangat kuat. Bahkan jika semua kita digabungkan, kita bukan tandingannya. Hanya trik-trik kecil. Kalian orang Ying hanya belajar seni bela diri Syah Agung, pengetahuan dangkal, tetapi berani pamer. Sungguh menggelikan. Sial. Orang ini sangat arogan. Kupikir dia bahkan tidak bisa menahan setengah gerakan. Dia hanya mencari perhatian. Sangat muda, sayang sekali. Apa? Sial, bagaimana mungkin ini? Menyedihkan.
Inikah semua seni bela diri yang kalian? Sial, aku akan membunuhmu. Adik kecil ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Siapa sebenarnya dia? Ya, sangat mudah namun dengan kultivasi seperti itu. Bahkan jika tuan muda keluarga Zhang masih hidup, kutakut dia akan setara dengannya. Bagaimana mungkin itu? Siapa sebenarnya pemuda ini? Kalian prajurit Ying hanya memiliki keterampilan kikuk ini? Apakah kalian prajurit Syah Agung hanya tahu menghindar? Jika kalian punya kemampuan, lawan aku secara adil. Bagus dikatakan. Kami prajurit Syah Agung bukan orang licik, hanya menghindar. Kehilangan sikap seorang pahlawan. Bagus. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu apa itu seni bela diri Syah Agung yang sebenarnya. Tai Chi. Menang. Menang, kita menang. Kakak perempuan, ini tidak mungkin legendaris. Perintah Xuanti, kan? Kupikir, aku tahu siapa Shiki. Ayo kita cari dia. Kalian berdua mau pergi kemana? Kau Kyo, kenapa kau di sini? Pada titik ini, kau masih tidak bertobat? Bat ingin menjadi kaki tangan orang Ying? Menjadi kaki tangan masih lebih baik daripada direndahkan. Kau kaki tangan. Ini adalah balai leluhur keluarga Long. Tidak akan mentolerir kenakalanmu. Shiki sudah menyelamatkan hidupmu. Tidak hanya kau tidak berterima kasih padanya, tetapi malah membantu tiran. Yang lebih buruk dari binatang. Dibandingkan dengan pendukung di belakangku, orang bodoh itu bukan apa-apa. Tangkap dia. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Menang! Dia benar-benar mengalahkan Liu Shengyilang. Astaga, dia bahkan lebih kuat dari Presiden Chen. Menang. Terlalu tidak bisa dipercaya. Keterampilan bela diri adik kecil ini sangat luar biasa. Jika aku tidak salah, seni bela diri yang adik kecil gunakan tadi adalah 13 jurus Tai Chi, khususnya Banging Hammer, kan? Benar. Cloud Hand, Probing Horse, dan Cross Hands tadi adalah bagian dari 13 jurus Tai Chi. Mungkinkah dia adalah keturunan keluarga Zhang? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Zhang lebih dari 1 dekade lalu sudah hancur. Tidak ada yang namanya keturunan keluarga Zhang. Tetapi adik kecil ini memiliki 13 jurus Tai Chi keluarga Zhang. Bagaimana kau menjelaskannya? Berbicara tentang itu juga takdir. Keluarga Zhangku pada puncaknya memiliki ratusan murid. Jika seseorang ingin mencuri dan belajar, itu akan mudah. Jadi itu curian? Anak, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada ketidaksopananmu. Kau terus mengatakan Tai Chi-ku dicuri. Bisakah kau berikan bukti? Presiden Chen adalah murid langsung sang bela diri. Apa yang dipelajarinya adalah 13 jurus Tai Chi. Apakah milikmu asli atau palsu? Presiden Chen bisa tahu dengan sekali lihat. Jika Presiden Chen mengatakan kamu mencurinya, maka kamu mencurinya. Mencuri ilmu bela diri adalah kejahatan yang dihukum mati. Tidak virus platanya, tetapi karakternya cacat. Itu adalah kejahatan berat. Sayang sekali. Pemimpin Sekte Wan, dia mencuri dan belajar bela diri, melanggar aturan, walaupun kultivasinya tinggi. Itu tidak bisa menutupi karakternya yang tidak jujur. Keluarga Zhang sejak lama memiliki aturan turun-temurun bahwa Tai Chi tidak boleh diajarkan kepada orang luar. Anak muda, mengingat kamu membantu mengusir musuh kuat untuk bela diri Great Xia kami. Jika kamu dengan sukarela melepaskan bela dirimu, saya Chen akan membela kamu di antara rekan-rekan bela diri untuk menyelamatkan hidupmu. Ketua, mengapa Anda harus membelanya? Kita orang-orang yang benar. Seharusnya mengutamakan kesetriaan dan keadilan. Anak muda, jika kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, kami masih bisa memberimu kesempatan. Anak, Ketua Chen memiliki pikiran yang luas. Mengapa tidak buru-buru berlutut untuk berterima kasih padanya? Lepaskan bela dirimu. Ketua Chen, karena Anda mengklaim Tai Chi saya dicuri, berani bertarung denganku? Apa? Dia ingin bertarung dengan ketua? Bagaimana mungkin saya Chen bertarung dengan seorang pemula di dunia bela diri? Jika ini tersebar, bukankah akan membuat orang tertawa? Mengatakan bahwa saya Chen menindas yang kecil? Bukankah Anda hanya takut? Bagaimanapun, Anda baru saja kalah dari Liu Shengyilang.
Ketua Chen menganggap Anda seorang pemula dan tidak menggenggam. Namun Anda memanfaatkannya dan mendesak lebih jauh, terlalu jauh. Worstam, anak ini mencuri dan belajar teknik, lalu menghina Ketua Chen. Walaupun dia mengalahkan Liu Shengyilang, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Lepaskan bela dirimu dan pergi. Sekarang saya mengerti mengapa bela diri Great Xia telah menurun hingga sejauh ini. Anda selalu berbicara tentang kebaikan dan moralitas. Tetapi Anda tidak bisa membedakan benar dan salah. Hanya karena Chen Pi adalah ketua, Anda mudah mempercayainya. Omong kosong, kami tidak percaya Ketua Chen. Haruskah kami percaya padamu? Anak muda, Ketua Chen terluka. Jika kamu ingin bertarung, saya terlalu loyat menemuimu. Tidak perlu mengganggu pemimpin sekte Luo. Karena Anda, teman muda, ingin bertarung denganku, maka saya akan bertukar gerakan denganmu. Ketua Chen, anak, walaupun saya tidak tahu, mengapa Anda tahu Tai Chi? Tetapi Anda bukan tandinganku. Saya memang menyembunyikan kekuatan saya sebelumnya. Sayangnya mereka tidak sepintar Anda. Chen Pi, saya pasti akan mengungkap wajah munafikmu. Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Saya akan membuatmu mati di bawah Tai Chi. Energi internal yang kuat. anak muda ini ternyata memaksa Ketua Chen mundur. Di usia muda, dia memiliki kekuatan seperti itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak ini bisa dibandingkan dengan Tai Chi Ketua Chen? Anak muda ini hanya memiliki kekuatan kasar. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan yang asli? 13 gerakan Tai Chi. Anak muda ini menggunakan 13 gerakan Tai Chi, lebih indah daripada Ketua Chen. Tidak hanya itu, energi internal Ketua Chen saat ini tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah bahwa dia benar-benar menahan diri sebelumnya? Guru! Ini adalah 13 gerakan Tai Chi. Chen Pi, apakah Anda tahu 13 gerakan Tai Chi membutuhkan bantuan teknik mental untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya? Tai Chi yang Anda praktikkan hanya tahu bentuknya, tetapi tidak maknanya. Itu adalah metode yang inferior. Ini tidak mungkin. Teknik mental dari 13 gerakan Tai Chi adalah rahasia keluarga Zhang, tidak boleh diajarkan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Keluarga Zhang telah musnah. Bagaimana mungkin ada teknik mental tersisa di dunia? Anak ini hanya berbicara omong kosong. Dia pasti berbohong. Benar, guru saya terluka terlebih dahulu. Dan energi internalnya habis. Kemenangan anak ini tidak adil. Tidak adil, tidak adil. Chen Pi, kamu sampah. Jika bukan karena pengkhianatanmu terhadap keluarga Zhang, bagaimana mungkin keluarga Zhang musnah? Hutang darah ini. Apakah Anda masih ingat? Ketua Chen adalah master bela diri generasi. Kami sama sekali tidak akan membiarkan Anda memfitnahnya. Jangan Anda memfitnah Ketua Chen. Tidak boleh memfitnah Ketua Chen. Ya. Tidak boleh memfitnah Ketua Chen? Jangan memfitnah Ketua Chen. Saudara, saya Chen, apa yang telah saya lakukan untuk menyinggung Anda, membuat Anda memfitnah saya begitu? Anak, walaupun keahlian bela dirimu unggul, Anda seharusnya tidak melemparkan kotoran di kepala Ketua Chen. 15 tahun yang lalu, Chen Pi Meratsuni-Teh, Raja Bela Diri, menyebabkan kematian Raja Bela Diri, mengakibatkan kehancuran Raja Bela Diri. Tidak mungkin. Saya melakukan ini tanpa celah. Bagaimana mungkin dia tahu? Omong kosong. Anak, saya pikir kamu gila. Seseorang tangkap dia untukku. Adik, apakah engkau punya bukti? Dua Tuan, jangan tertipu oleh anak ini. Anak ini memfitnah ketua asosiasi, berusaha menggantikan posisi Chen. Semua jangan takut. Mari kita serang bersama. Ketika energi sejatinya habis, dia tetap akan mati. Anak muda, aku Chen tidak punya dendam padamu. Mengapa kau terus memfitnahku? Lupakan saja. Selama kau berlutut dan minta maaf padaku sekarang, aku Chen bisa melupakan masa lalu dan menyelamatkan nyawamu. Ketua asosiasi Chen benar-benar berhati kesatria, benar-benar layak menjadi teladan dunia bela diri. Mengagumkan? Anak ketua asosiasi Chen murah hati dan tidak akan mengganggumu. Mengapa engkau tidak berlutut dan sujud cepat? Begitulah tidak dendam. Chen Pi, dulu kau mengejarku sepanjang jalan, membuatku jatuh dari tebing. Sudah lupa? Aku belum lupa. Kau adalah
Aku report telah Zhang Wuji, putra orang suci marsial. Apa? Apa? Kau adalah Tuan Muda Wuji? Tidak heran dia mengalahkan Liu Shengyilang. Tidak heran. Dia bisa menggunakan metode hati 13 bentuk Tai Chi. Jadi ini Tuan Muda Wuji. Jadi dia adalah Tuan Muda Wuji. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 15 tahun lalu, aku sendiri melihat adik seperguruanku jatuh ke tebing. Bagaimana kau masih bisa hidup? Kau pasti palsu. Oh no. Kau berani bahkan menyamar sebagai Tuan Muda Wuji. Dan sampai sejauh itu, kupikir kau sudah bosan hidup. Chen telah sabar berulang kali, tetapi kau malah semakin menjadi. Sekarang kau bahkan menyamar sebagai adik seperguruanku, menghina arwahnya di surga. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Hari ini Chen dan kau akan bertarung sampai mati. Nah, Ketua Asosiasi Chen, tenanglah. Teman muda ini, kau mengaku sebagai Tuan Muda Wuji. Apakah kau punya bukti? Jika ya, tunjukkan, agar kami bisa yakin. Bukti? Aku tidak punya. Aksinya mulai runtuh. Semua serang bersama. Kita tidak boleh membiarkan penjahat ini pergi. Meskipun aku tidak punya bukti, Tuan Luo, Tuan Wan bisa bersaksi untukku. Aku? Adik muda ini, lo tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana aku bisa bersaksi untukmu? Wan juga tidak mengenalmu. Apakah kau salah? Saudara Wan dan Saudara Luo adalah master sekte. Bagaimana kau bisa dengan sembarangan mengaitkan diri dengan mereka? Dua, Tuan. Jangan percaya kebohongan anak ini. Penuh omong kosong. Semua, ikuti aku untuk menangkapnya. Tuan Lo, apakah kau ingat 16 tahun lalu, ketika kau terluka oleh musuh, siapa yang menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke keluarga Zhang? Tuan Wan, apakah kau ingat 17 tahun lalu, ketika kau diracuni toksin dingin, siapa yang memohon pada ayah untuk menyembuhkanmu? Kau adalah... Haris, ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saudara-saudara, serang untukku. Tuan Wan, mengapa kau memukulku? Tuan Wo, kau harus memberiku keadilan. Haris ini sedangkan kami berdua di sini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Salam Tuan Muda Wuji. Dua sesepuh, kau pasti salah. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda Wuji? Beraninya kau. Tahukah engkau dulu, jika Tuan Muda Wuji tidak menyelamatkanku, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Masalah Wan diracuni toksin dingin, hanya orang suci marsial. Dan Tuan Muda Wuji yang mengetahuinya. Apa kau ini? Beraninya kau meragukan identitasnya? Dulu ketika keluarga Zhang dihancurkan, hati luar sedih. Tetapi sayangnya, ketika aku tiba, sudah terlambat. Untungnya, nasib keluarga Zhang tidak berakhir. Memungkinkan Tuan Muda bertahan hidup. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi dunia bela diri Sya Agung kita. Dengan Tuan Muda Wuji, aku yakin para pejuang Jepang itu tidak akan berani lagi menginginkan dunia bela diri Sya Agung kita. Hebat. Sekarang dunia bela diri Sya Agung kita diselamatkan. Bolehkah aku bertanya, Tuan Muda, selama 15 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Penghancuran keluarga Zhang, apakah benar terkait dengan ketua asosiasi Chen ini? Chen Pi, jadi kau yang meracuni orang suci martial. Kau lebih buruk dari binatang. Wan benar-benar buta, berteman dengan tikus sepertimu. Liu Shanshahu pasti akan mengambil nyawamu untuk menghormati arwah orang suci martial di surga. Bunuh dia! Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Ini adalah bajingan yang telah menipu semua orang untuk menghadapi Tuan Muda. Apa sebenarnya niatmu? Semuanya serang. Bunuh pria hina ini. Tepat sekali. Akulah yang memimpin orang Ying masuk ke keluarga Zhang, dan aku membunuh Zhang Aotian. Semuanya adalah perbuatanku. Lalu apa? Chen Pi, Wu Zun adalah mentormu. Namun kau berani meracuninya. Ini seperti mengkhianati gurumu dan leluhur, dan dosa yang tak terampuni. Guru? Apakah dia pernah memperlakukan aku sebagai murid? Ketika orang tua itu masih hidup, dia selalu waspada terhadapku. Aku bilang aku ingin belajar 13 bentuk taiji, tapi dia bilang karakternya cacat, dan bahwa aku tak akan mencapai banyak. Dia bahkan bilang anak itu Zhang Wuji lebih berbakat daripadaku. Dia sebenarnya bilang bakatku lebih... Semua yang saya lakukan dipaksa oleh Zhang Wuji. Shen Pi, kau menginginkan 13 postur Tai Chi. Saya tidak menyalahkanmu. Aneh, tetapi seharusnya kau tidak memimpin orang Jepang untuk melukai ayah saya dan membantai seluruh keluarga Zhang saya. 13 postur Tai Chi sebenarnya milik saya. Jika orang tua itu lebih bijaksana, saya tidak akan bersekutu dengan orang Ying. Baru saja, kau bertarung dengan Liu Shengyilang dalam upaya menyerahkan
Seluruh dunia bela diri Xia ke negara Ying. Benar. Bela diri Xia hanya sampah. Kalian semua juga sampah. Negara Ying adalah satu-satunya jalan keluar. Saya tidak pernah menyangka kami ditipu oleh penjahat sepertimu. Salahkan kebodohanmu. Selama saya bekerja sama dengan tindakan mereka, mereka akan membiarkan saya menjadi pemimpin aliansi bela diri Xia. Si Guanping karena kemunculan anak itu. Saya sudah menguasai dunia bela diri. Shenpi, untuk keinginan egoismu sendiri, kau mengkhianati negara kami dan dunia bela diri Xia. Kau akan dipakukan di tiang aib. Siapapun yang memberi saya kehormatan dan status, saya Chen akan berjanji setia kepada mereka. Dan bagaimana kau lebih baik, penuh dengan omong kosong tentang moralitas, tetapi pada akhirnya kau tetap tidak berguna. Bajingan, walaupun kami tidak berarti, kami tidak akan pernah, sepertimu, bersekutu dengan orang Ying. Apa yang kau tahu? Ketika saya berhasil, siapa yang akan peduli dengan caraku? Tuan Muda, Chen Pi gila. Tolong Tuan Muda bunuh dia untuk membalas keluarga Zhang dan Wuzun. Ya, Tuan Muda. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Tuan Mu, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua Chen Pi. Chen Pi memaksa saya untuk melakukan ini. Tuan Muda, maafkan saya kali ini. Sekali saja, Tuan Muda. Zhang Wuji, kau tidak tahu betapa sengsaranya orang tua itu Zhang Aotian mati. Apa yang kau katakan? Ketika orang tua itu sekarat, dia memohon kepada saya untuk mengampunimu, anak muda bajingan ini. Shenpi, katakan padaku, siapa pria bertopeng itu yang membantumu membunuh ayah saya? Dulu, saya bisa memberimu kematian cepat. Zhang Wuji, bukan karena saya meremehkanmu. Bahkan jika saya memberitahumu siapa dia, kau tidak bisa membalas dendam. Orang tua itu Zhang Aotian, bukan tandingannya. Apalagi kau. Saya menyarankanmu melepaskan saya cepat, jika tidak ketika orang itu datang. Kalian semua akan mati. Shenpi, bahkan sekarang, kau tidak menunjukkan penyesalan, masih mengoceh omong kosong di sini. Cepat ungkapkan pembunuh Wuzun. That's you harus doan. Kami akan membuatmu menderita tak tertahankan, tidak bisa hidup atau mati. Jangan khawatir, Shenpi. Saya tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Apa yang akan kau lakukan? Ilmu bela dirimu diajarkan oleh ayah saya, namun kau tidak berusaha memperbaikinya. Sebaliknya, kau bergabung dengan negara Ying dan mengkhianati dunia bela diri Xia. Hari ini saya akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Beraninya kau. Berhenti. Tuan. Kau. Tuan, selamatkan saya. Benda tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Kau telah mengecewakan saya terlalu banyak. Pisau Jingji, kau adalah Santo Pedang Negara Ying. Santo Pedang Negara Ying? Tianye Xiong'er. Hahaha. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka di Xia ada orang yang mengenal saya. Saya telah bertanya-tanya selama bertahun-tahun, siapa yang berani mencampuri dunia bela diri Xia? Jadi kau di balik layar? Tianye Xiong'er. Xia dan negara Yingmu selalu menjaga urusan masing-masing. Mengapa kau mengirim orangmu untuk membantai rekan-rekan bela diri Xia kami? Ying mulai merencanakan menguasai Xia ratusan tahun yang lalu. Tetapi karena hambatan dari kalian para praktisi bela diri, kami gagal berkali-kali. Jadi saya harus menghilangkan kalian para praktisi bela diri untuk mempersiapkan invasi Ying ke Xia. Selama ratusan tahun, negara Yingmu telah menginginkan dunia bela diri Xia kami. Dalam tahun-tahun terakhir, engkau telah menyebabkan master bela diri mati tidak adil. Sungguh gila, menjijikan, dan pantas mati. Kau yang bersekongkol dengan Shenpi 15 tahun yang lalu untuk memusnahkan keluarga Zhang saya dan membunuh ayahku. Keluarga Zhang? Oh, apakah Anda berbicara tentang Zhang Aotian, orang tua keras kepala itu? Benar, aku memimpin Shenpi untuk menghancurkannya. Salahkan dia atas ketidaktahuannya. Di awalnya saya ingin dia membelot ke negara Ying dan bekerja sama untuk menguasai dunia seni bela diri Great Xia, tetapi dia tegas menolakku. Dan dengan sombong berkata, jika negara Ying menyerang Great Xia, dia seorang Dwi Fik Tar Tsun, para ahli bela diri, untuk bertarung sampai mati. Beraninya kau! Guru adalah pilar dunia seni bela diri Great Xia kita, teguh dan tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan orang Ying sepertimu? Jadi, kau menyuruh seseorang
memasukkan racun ke dalam teh guru, meracuni guru, dan memusnahkan keluarga Zhangku. Musuh tangguh seperti Zhang Aotian. Aku tidak akan membiarkannya merusak rencanaku. Jadi, aku menggunakan sedikit trik. Jika kau tidak ingin berakhir seperti keluarga Zhang, menyerahlah ke negara Ying lebih awal. Aku akan memastikan kau menikmati kekayaan dan kehormatan tak terbatas. Hematlah napasmu. Pria Great Xia tidak pernah pengecut atau takut mati. Tianya Xiong'er, engkau membunuh guru, membantai seluruh keluarga Zhang, dan sehari engkau bahkan berniat mengincar Great Xia kita. Luo Tua akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Tidak. Kau tidak layak bertarung denganku. Jika kau ingin menantangku, maka kalahkan dia dulu. Lusang, biarkan Great Xia melihat betapa kuatnya kau. Dia. Saudara Tuan, apakah engkau kenal orang ini? Orang ini bernama Piao Bucheng, ahli terbaik dari guli. Dikatakan dia tak terkalahkan di guli. Tidak pernah menemui tandingan. Madin, aku akan membuat kalian Great Xia tahu bahwa seni bela diri guli adalah yang terbaik di dunia. Siapa yang berani maju dan bertarung? Ini adalah Great Xia, tidak ada tempat untuk kelancanganmu. Aku akan memberimu pelajaran. Hati-hati. Benar. Beri dia pelajaran yang baik. Biarkan dia merasakan kekuatan Great Xia kita. Ayo. Lanjut, ke. Ayo. Apakah kau baik-baik saja? Kau terlalu lemah. Seni bela diri Great Xia benar-benar mengecewakan. Siapa lagi? Aku akan pergi. Kakak Wan, lenganmu terluka. Biarkan aku pergi. Pemimpin Sekte Luo, orang ini tidak sederhana. Hati-hati. Tuan Muda Wuji, jangan khawatir. Biarkan aku yang memimpin. Teknik kaki yang cepat. Pemimpin Sekte Luo, hati-hati. Tuan Muda, tenanglah. Trik kecil seperti ini, aku bisa menanganinya. Orang tua ini menarik. Mengapa pemimpin Sekte Luo belum membalas serangan? Ini benar-benar membuat frustrasi. Tuan Muda, teknik kaki lawan terlalu cepat. Aku khawatir Luo tidak punya kesempatan. Inikah yang disebut seni bela diri Great Xia? Terlalu mengecewakan. Hati-hati. Guru Luo. Apa yang dilakukan pemimpin Sekte Luo? Jangan bersaing dengannya dalam kecepatan. Cobalah mendekat dan menekannya. Untuk semua kuda-kuda kaki, tembak pusatnya. Itu tidak akan sesederhana itu. Belajar seni bela diri di medan perang, bukankah terlalu terlambat? Pemimpin Sekte Luo menang. Menang. Pertarungan yang bagus. Bagus. Sampah! Tianya Xiong'er, apa yang harus kau katakan sekarang? Aku akui kau punya beberapa keahlian, tapi hanya itu saja. Dia hanya yang terlemahku. Bawahan. Long Juanfeng, giliranmu. Ya. Jangan mengecewakanku. Ternyata Long Juanfeng. Legenda berkata, dengan tinju besi, juara tinju pasar gelap yang telah membunuh tak terhitung. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Bertarunglah dengan baik, pukul liar. Tidak, dia akan kalah. Apa? Luo,
Tuan Luar. Ayun. Ilmu bela diri Daxia yang konon itu biasa saja. Hanya tampak megah tapi tak berguna. Dan benar-benar membuka mataku. Bangun dah berlaung. Kau sampah. Tuan Luo berhenti bertarung. Tuan muda, engkau sudah semangat. Untuk yang bertahan hidup aku bisa tahan. Tapi dia menghina ilmu bela diri Daxia. Aku sama sekali tak bisa tahan. Hari ini, bahkan jika aku mati di arena ini, aku akan membuat prajurit-prajurit Ying ini melihat integritas prajurit Daxia kita. Integritas? Nyawamu hampir habis. Apa gunanya membicarakan integritas? Kau sangat keras kepala. Long Xuanfeng, karena orang ini mencari kematian, maka penuhi keinginannya. Apakah kau tak mau bertarung? Aku akan bertarung denganmu. Tuan muda, ilmu bela diri orang ini hebat. Kau harus sangat hati-hati. Jangan khawatir. Kau turun dan istirahat dulu. Aku tak akan melepaskannya. Long Juanfeng, bunuh dia. Zhang Wuji. Long Juanfeng adalah juara tinju bawah tanah. Apalagi kau. Bahkan orang tua Zhang Aotian itu bukan tandingannya. Juara tinju bawah tanah. Aku ingin melihat sendiri. Long Juanfeng, apa yang kau tunggu? Cepat serang. Bagus. Tuan muda, pertarungan yang bagus. Mereka yang menyinggung dunia bela diri Daxia harus mati. 13 jurus Tai Chi. Tuan muda perkasa. Tuan muda perkasa. Long Juanfeng, apa yang kau lakukan? Bunuh dia cepat. Kalian, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah Daxia, dan kami tak akan mentolerir omong kosongmu di sini. Apa yang terjadi? Long Juanfeng, pergilah. Tunjukkan kekuatanmu pada mereka. Aneh, kenapa rasanya orang ini kekuatannya meningkat drastis? Obat ini sangat kuat. Oh, aku mengerti. Ini adalah obat terlarang. Kau sangat tak tahu malu sampai menggunakan obat terlarang. Di mataku hanya ada kemenangan. Tidak ada yang namanya hina atau tidak. Zhang Wuji, sekarang kau mati. Long Juanfeng, bunuh dia untukku. Bagus. Tuan muda perkasa. Tuan muda perkasa. Nah, bagaimana mungkin? Long Juanfeng baru saja menggunakan obat terlarang. Tapi dia tak tahan satu gerakan darimu? Dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, apa gunanya menggunakan obat terlarang? Pukulanku ini, dengan kekuatan 60 tahun, bisakah dia menahannya? 60 tahun? Orang tua Zhang Aotian itu ternyata memberikan kekuatan 60 tahun padamu. Hei, bangun. Kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Kau Q. Apa yang benar-benar kau inginkan? Di mana Xiaofeng? Kemana kau membawanya? Gadis bodoh itu terluka parah oleh saudaraku dan terlalu berat untuk dibawa. Mungkin sekarang dia sudah mati di aula leluhur keluarga Long. Kau Q. Kau binatang. Bagaimana? Apakah kau merasa lemah seluruh tubuh? Apa yang kamu telah lakukan padaku? Tidak banyak. Ai hanya mengambil kesempatan saat kau tidak sadar. Diam-diam. Untuk menghilangkan ilmu bela dirimu, itu saja. Kau menghancurkan ilmu bela diriku. Kau benar-benar jahat. Salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Karena menyinggung orang yang tak seharusnya. Aku menasihatimu untuk membunuhku sekarang. Ketika Shiki datang, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Anak bodoh itu
tak bisa melindungi dirinya sendiri, dan kau masih mengharapkannya menyelamatkanmu? Shiki. Apa yang terjadi pada Shiki? Dia membunuh Lord Ryusei, Saint Pedang dari negara Ying, dan Tianya Xiong'er secara pribadi menanganinya. Dia pasti mati. Tianya Xiong'er. Tidak. Shiki dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Hahaha. Sekarang pikirkan dirimu sendiri. Jika kau bersedia menyerah, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu melihat mayat terakhir. Si anak bodoh. Kau berbicara omong kosong. Dia tak penguasa dalam kesehatan. Ketika dia datang, orang pertama yang akan dibunuhnya adalah kau. Diampun Sylvain, masih keras kepala. Aku akan menyelesaikanmu. Aku akan lihat bagaimana anak itu menanganiku. Wanita jahat berani menggigitku. Oh, kembalikan itu padaku. Token yang buruk. Mengapa kau gugup? Oh, ada tulisan di atasnya juga. Qi bergerak cepat membersihkan darah beku. Jalan bela diri kembali ke asal. Qi bergerak cepat membersihkan darah beku. Jalanan bela diri kembali ke asal. Hancurkan lalu bangun. 10.000 energi tercipta sendiri. Kemiaga sekedan lembaran saling melengkapi. Omong kosong. Tidak masuk akal. Semua hal kembali ke satu. Mengapa tidak seperti ini dari awal? Sayang, kakak di sini untuk memanjakanmu. Trenin Mauda, Prefender Baowei Internal. Bukankah bela dirimu menjadi terbengkalai? Bagaimana kau memiliki energi dalam yang begitu kuat? Esin harus berterima kasih padamu karena menyia-nyiakan bela diriku. Hanya kemudian saya punya kesempatan untuk menghancurkan dan membangun kembali. Membuat bela diriku lebih baik dari sebelumnya. Mengapa kau masih berdiri di sana? Serang! Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau Hyo, kau membantu tirani. Hari ini, aku akan untuk dunia bela diri menghilangkanmu Momo ini. Tuan Long, Nenek Long, tolong ampuni aku. Aku berjanji akan menjadi orang baik mulai sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sekelompok sampah. Perkara kecil seperti ini masih mengharuskanku bertindak sendiri. Nah, kau kuat. Aku bersedia memberimu kesempatan. Untuk menjadi bawahanku, aku bisa menyerahkan seluruh dunia bela diri Greatsha untuk kau kuasai. Bagaimana? Bajingan! Orang seperti apa tuan muda itu? Bagaimana semungkin dia bergabung dengan orang Ying sepertimu dan berkolaborasi dalam perbuatan jahat? Benar. Tuan Muda Wuji, orang-orang Ying ini dipenuhi kejahatan, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Tianya Xiong'er, 15 tahun lalu kau membunuh ayahku dan memusnahkan keluarga Zhangku. Sialan, bisa aku ingin kau membayar dengan darah untuk darah. Zhang Wuji, Tuan ingin bekerja sama denganmu dan menghargaimu. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Shen Pi, kau sampah. Setelah aku berurusan dengan Tianya Xiong'er, yang berikutnya adalah kau. Zhang Wuji, Zhang Aotian si bodoh tua itu bukan tandingan untuk Tuan. Apalagi kau. Shen Pi, kau serigala berbulu domba. Tindakan akan berakhir baik. Apa yang kau gonggong si bodoh tua? Tuanku tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi. Bela diri Greatsha yang kau sebut-sebut. Di mata Tuan, Fina layak disebut. Tuan, kalau sedang mereka bersenang mancing menentangmu, mangsfasia mau sedih mereka semua. Kau! Zhang Wuji, apakah kau benar-benar tidak mempertimbangkan kembali? Cukup bicara. Ayo. Kau pernah berbuat seperti Zhang Aotian. Kedua batu di jamban, bau dan keras. Maka aku, hari ini akan memenuhi keinginanmu. Aura ini, saya melampaui Liu Sheng hilang 10 kali atau lebih. Tuan Muda, hati-hati. Tidak mungkin. Teknik pedang tuanku tak tertandingi. Bagaimana mungkin kau bisa menahannya?
Bagus. Tuan Muda Perkasa. Tuan Muda Perkasa. Tidak mungkin. Aku santo pedang terkenal dari negara Ying. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menangkis satu gerakan pun darimu? Pendiri seni bela diri negara Yingmu berasal dari Xia Agung. Dalam seni bela diri Xia Agung, melatih hati adalah yang terpenting. Tapi kalian orang negara Ying punya niat tersembunyi, ya, sehingga wajar kalian tidak bisa memahami esensinya. Dengan kemampuan kecil ini, berani-beraninya kau pamer di depan dunia persilatan Xia Agung. Kau. Tuan Muda, orang-orang negara Ying ini selama bertahun-tahun telah melukai berapa banyak saudara-saudara kita dari Xia Agung. Bunuh dia. Balas dendam untuk saudara-saudara kita yang gugur. Benar, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Tianye Xionger, kau pantas mati 10.000 kali. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada arwah ayahku dan keluarga Zhang. Zhang Wuji. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan sempat. Tidak akan lama. Sebelum seluruh dunia persilatan Xia Agung harus mati bersamaku. Apa maksudnya? Kau belum tahu. Aku secara diam-diam mengumpulkan 100.000 petarung negara Ying dan serang bergerai menuju Syarda Agung. Dori dapat cerang Ting Xia Agung dalam perapertin dan menghancurkan seluruh dunia persilatan Xia Agung. Hahaha, Zhang Wuji. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan Tuan Tianye. Jika tidak, ketika 100.000 petarung negara Ying tiba, mereka pasti akan mencabik-cabikmu. Tuan Muda, jangan panik. Stillax sudah kembali. Kita akan segera mengumpulkan pahlawan dari seluruh penjuru untuk mendiskusikan rencana melawan negara Ying. Sejauh yang aku tahu, untuk mengumpulkan petarung dari seluruh penjuru, kamu harus mendapatkan token Xuanti. Tapi token Xuanti, sejak 15 tahun yang lalu, sudah menghilang tanpa jejak. Bahkan jika kamu mencarinya sekarang, masih terlambat. Pada selesai lawan. Jika kita tidak dapat menemukan token Xuanti, kita tidak bisa mengumpulkan petarung Xia Agung. Ini buruk. Siapa bilang tidak ada token Xuanti? Token Xuanti ada di sini. Token Xuanti. Istri, Mei, mengapa engkau di sini? Shiki, anime token Xuanti untukmu. Dan kau jangan biarkan rencana orang negara yang berhasil. Perintah diterima. Tidak. Siapapun tidak bisa menghentikan rencana orang negara Ying kita. Selama aku bisa membunuhmu, tidak ada yang akan bisa menghentikan petarung-petarung negara Ying untuk menginvasi dunia persilatan Xia Agung. Kau baik naik. Energi ilahinya Songer tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Obat rahasia ilahi negara Ying kita dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat. Kakek pernah memberitahuku bahwa ada obat jahat di negara Ying yang dalam setengah jam was memberi sinergi reduksi setiran pelonjar. Tapi setelah setengah jam mereka akan meledak dan mati. Aku mengerti. Tianye Xiong'er menukar nyawanya untuk kita. Selama aku bisa menyelesaikan rencana negara Ying kita, apa artinya nyawa ini? Hari ini, semua dari kalian akan mati. Tuan Muda. Apakah mungkin dunia persilatan Xia Agung kita benar-benar akan dihancurkan lagi? Gabungkan keras dan lembut. Semua kembali kepada kesatuan. Aku mengerti. Istri, masih mengoceh di depanku. Mati! Pemotongan satu pedang Dewa Pembunuh Dalin. Bagus. Perkelahian yang hebat. Serang. Shenpi, kalian berdua berencana pergi kemana? Adik, aku salah. Demi guru kita, ampuni aku. Shenpi, kau tidak berhak menyebut ayahku. Kau sebenarnya orang Huaxia, tapi berkolusi dengan orang negara Ying. Kematianmu tidak disesali. Adik, aku adalah kakak seniormu. Aku salah.
Maaf. Tuan Muda, kejahatan Chen Pi sangat keji. Kita jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Menurutku, sampah seperti ini harus dihukum mati segera. Omong kosong. Chen Pi, kalian berarti berkolusi dengan orang luar dan membunuh ayahku. Seharusnya aku membunuhmu, tapi mengingat kau adalah orang Huaxia, aku akan mengirimmu ke api penyucian tak berujung. Guru. Hormat kepada puncak persilatan. Hormat kepada puncak persilatan. Yang kalian semua lakukan, aku belum menjadi puncak persilatan. Semuanya silakan bangun cepat. Tuan Muda adalah putra puncak persilatan dan juga penyelamat dunia persilatan Xia Agung kita. So kami bersedia melayani Tuan Muda Wuji sebagai puncak persilatan baru Xia Agung. Saudara Luo benar sekali. Silakan Tuan Persilatan pegang token Xuanti untuk memerintah dunia persilatan Xia Agung, pimpin kami untuk bertarung melawan petarung negara Ying. Dan kembalikan langit cerah dan bersih Xia besar. Hari ini aku akan menggunakan perintah Raja Pertarungan untuk memanggil pahlawan dunia pertarungan dan bertempur melawan prajurit negara Ying. Lindungi Xia besar. Jaga dunia pertarungan. Lindungi Xia besar. Jaga dunia pertarungan. Lindungi Xia besar. Jaga dunia pertarungan. Lindungi Xia besar. Jaga dunia pertarungan.